Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan menyapa hati kita di pagi ini dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9. Namun sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di pagi ini Tuhan, kami dapat bersekutu, mendengarkan firman-Mu melalui pelayanan, renungan pagi, Setia Makar, melalui YouTube channel. Kiranya apa yang akan kami dengar di pagi ini Tuhan, memberikan motivasi dan semangat dan sukacita baru untuk dapat kami lakukan setiap aktivitas pekerjaan kami di satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di pagi ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti setuju, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau hidup miskin. Siapa di sini yang bercita-cita jadi orang miskin? Tentu tidak ada. Sejak kecil kita dididik untuk mengejar pendidikan tinggi, pekerjaan yang baik, atau bisnis yang sukses. Tujuannya satu, agar kita bisa hidup berkecukupan, bahkan kaya. Kita ingin punya rumah yang besar, makanan yang enak, pendidikan terbaik untuk anak-anak, dan keamanan finansial untuk masa tua. Kita cenderung menghargai kekayaan, kita mengagumi orang-orang sukses yang punya banyak harta. Kita melihat kekayaan sebagai simbol kesuksesan, kenyamanan, dan kebebasan. Sebaliknya, kemiskinan seringkali identik dengan kesulitan, penderitaan, dan keterbatasan. Wajar jika kita sangat berjuang untuk menghindarinya. Dengan latar belakang pemikiran ini, mari kita buka hati kita dan merenungkan sebuah ayat yang luar biasa, yang justru membalikkan semua logika. Ayat ini ada di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Sebuah kebenaran yang akan mengubah cara pandang kita tentang kekayaan dan kemiskinan. Bapak Ibu Saudara, mengenal dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9 ini bukan cuma tahu di kepala, tapi tahu di hati. Ini seperti kita mengenal orang terdekat kita, pasangan, orang tua, anak kita. Tahu siapa mereka, apa yang mereka suka, apa yang sudah mereka lakukan untuk kita. Mengenal kasih karunia Yesus berarti kita sudah mengalami kebaikannya yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih karunia adalah anugerah. Itu artinya kebaikan atau hadiah yang kita terima bukan karena kita pantas, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita baik hati, tapi murni karena kemurahan hati Tuhan. Kita manusia yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman, tapi justru menerima kebaikan dan pengampunan dari Tuhan. Ini adalah hadiah dari surga yang tak ternilai harganya. Sudahkah kita benar-benar mengenal dan menghayati kasih karunia ini dalam hidup kita? Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling mencengangkan Bapak Ibu, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Bapak Ibu, kita pikirkan sejenak. Yesus itu kaya raya, jauh melebihi segala bayangan kekayaan manusia. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, galaksi-galaksi maha luas, gunung-gunung perkasa, lautan yang dalam, bahkan setiap helai rambut di kepala kita itu adalah milik Tuhan. Seluruh kemuliaan, kekuasaan, dan kekayaan alam semesta ini ada di tangannya. Dia tidak kekurangan apapun. Tapi apa yang Dia lakukan?
Dia memilih untuk menjadi miskin. Ini bukan kemiskinan yang kebetulan atau karena nasib buruk. Ini adalah kemiskinan yang disengaja oleh Tuhan Yesus. Sebuah pilihan yang radikal. Yang pertama, dia punya tahta kemuliaan di surga, memilih lahir di kandang hewan, di kandang domba. Yang kedua, dia yang dilayani ribuan malaikat, hidup sebagai tukang kayu biasa di sebuah desa kecil yang tidak dikenal. Yang ketiga, dia yang memiliki segala-galanya tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya saat melayani. Dan yang keempat, Bapak Ibu, dia mati di kayu salib dalam keadaan telanjang, dihina, dan dianggap sebagai penjahat. Dia melepaskan semua kehormatan dan statusnya. Mengapa dia melakukan semua ini? Ayat itu jelas sekali. Oleh karena kamu, karena saya, karena kita semua, karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia yang berdosa, yang terhilang. Dia rela melepaskan segala kemuliaan dan kekayaannya demi menyelamatkan kita. Ini adalah kasih yang rela berkorban, yang membalikkan semua logika kita tentang keuntungan dan kerugian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita yang miskin sekarang menjadi kaya sejati. Dan inilah klimaks dari ayat ini, kabar sukacita yang terbesar, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Amin.